Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh kerabat dan keluarga kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 25 Juli 2021 akan dilayani oleh Pendeta Apin Militia. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita. Amin. Mari saat ini kita mau bersama-sama menyanyikan keajaiban Tuhan. Sebab kita menyembah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yo. Bersama nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama agungkan Tuhan, nyatakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memintalah pada Yesus, Yesus, Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwaku, senang jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja hadaku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari yang percaya bersama nyatakan, oh Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan meminta sama. Oh Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yesus, Engkau Raja mulia. Sungguh kami mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Engkau yang sertai setiap kami. Hari umat Tuhan nyatakan, bahwa ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenangan, menanganku layak. Amin. Memerintah. Oh Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Meminta selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Angkat pengagungan-Mu, katakan, Kau Raja mulia. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus yang ajaib. Haleluya. Kami mau terus ngalamin hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Kami mau terus menyembah Engkau saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan buat cinta. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Ini pernyataan setiap hati kami ya Tuhan. Lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari lebih lagi, sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih setia. Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kasih-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Cinta-Mu besar kau nyatakan buat kami ya Tuhan. Kami bangga boleh menyembah Allah yang ajaib. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau Bapa yang setia. Kasih setiamu Kau nyatakan buat setiap kami, Tuhan. Oh, kami bersyukur buat nafas yang Kau beri. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan, karena kami adalah umat kepunyaan Engkau. Kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus. Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu sekalian. Selamat kita bersekutu pada hari ini karena kita tahu persekutuan kita dengan Tuhanlah yang akan membawa kita mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya ini merupakan anugerah Tuhan bagi kita, di mana kita bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, walaupun melalui live streaming, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita berkumpul pada hari-hari ini seperti layaknya kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Tetapi apapun yang kita lakukan untuk beribadah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan berikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Nah, pada kesempatan seperti sekarang ini di mana kita sedang mengalami pandemi yang begitu berat, maka salah satu hal yang patut dan harus kita lakukan adalah kita harus tingkatkan doa dan persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, maka kita pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Itulah yang kita lihat juga yang dialami oleh gereja sepanjang zaman, Bapak Ibu sekalian, di mana ketika mereka sedang mengalami masalah, persoalan, tantangan, dan pergumulan, mereka datang kepada Tuhan dan berdoa, maka Tuhan luputkan mereka dari situasi dan kondisi yang sangat berat yang menekan mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita belajar bersama-sama tentang doa dari seorang bapak rohani kepada anak rohaninya serta jemaat yang dilayaninya, yang akan membawa kemenangan, membawa jalan keluar, serta membawa perkara-perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Karena itu hari ini saya ajak kita sekalian membuka Alkitab yang saya ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab masing-masing supaya kita sama-sama dapat berkat dari pembacaan yang terdapat dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberikan judul di sana doa Paulus. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dalam Alkitabnya masing-masing, sehingga kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, maka kita akan temukan banyak contoh-contoh doa yang dipanjatkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mulai dari Perjanjian Lama, ada doa yang dipanjatkan Musa, ada doa yang dipanjatkan Elia, ada doa yang dipanjatkan berbagai nabi-nabi, Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai tokoh-tokoh Perjanjian Baru juga. Termasuk juga kita bisa pelajari doa yang dipanjatkan oleh Yesus, Bapak Ibu sekalian, bahkan yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Artinya adalah kalau kita pelajari Alkitab, maka kita akan temukan bahwa ada banyak macam-macam doa yang dipanjatkan dalam Alkitab, tetapi di balik semua doa yang dipanjatkan itu, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kemenangan dan mujizat bagi mereka. Sekali lagi, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kemenangan, kesembuhan, kekuatan, pemulihan bagi mereka. Nah, hari ini secara khusus kita mempelajari doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus untuk sidang jemaat yang ada di Efesus dan juga untuk Timotius anak rohaninya yang adalah pemimpin dari jemaat yang ada di Efesus itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari doa ini, maka tentu kita bisa mempelajari latar belakang dipanjatkannya doa seperti ini oleh Paulus untuk sidang jemaat yang ada di Efesus dan juga untuk Timotius yang adalah anak rohaninya yang juga menjadi pemimpin dari gereja di Efesus pada saat itu. Yaitu jemaat di Efesus ini banyak sekali mengalami hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, masalah-masalah pada saat itu, sehingga Paulus ingin agar jemaat yang ada di Efesus ini mampu melewati masalah-masalah besar itu, mampu melewati tantangan itu, dan keluar sebagai orang Kristen yang berkemenangan pada saat itu. Nah, kalau kita bandingkan apa yang dialami oleh sidang jemaat di Efesus, yang dialami oleh Timotius dengan yang kita alami pada hari-hari ini, ada kesamaannya, Bapak Ibu sekalian. Kesamaannya adalah sama-sama dihadapkan kepada tantangan dan persoalan. Bila pada saat itu Paulus dan jemaat di Efesus menghadapi tantangan-tantangan khususnya dari orang-orang sekitar yang menekan mereka pada saat itu, maka hari ini kita juga sedang menghadapi masalah, yaitu pandemi yang sedang kita jalani selama 1 tahun lebih ini. Tentu pandemi ini telah membuat kita semuanya mengalami banyak kesulitan karena kita tidak bisa bebas beraktivitas, tidak bisa bebas berusaha, tidak bisa bebas bekerja. Pasti ini berdampak kepada katakanlah finansial kita, kegiatan kita, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu saya melihat bahwa doa yang dipanjatkan Paulus untuk sidang jemaat yang ada di Efesus ini relevan dengan doa yang harus kita panjatkan pada hari-hari ini. Kenapa? Karena doa ini adalah doa meminta kemenangan dan kekuatan. Doa meminta kekuatan dan kemenangan. Lihat Bapak Ibu sekalian, Paulus berdoa di sana, dia katakan begini, aku berdoa, ayatnya yang ke-16, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena itu tema khotbah hari ini yang akan saya sampaikan kepada kita, saya beri judul doa untuk mendapatkan kekuatan.
Doa untuk mendapatkan kekuatan. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa doa yang saudara panjatkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, itu pasti akan mendatangkan kekuatan bagi saudara. Itu pasti akan mendatangkan kekuatan bagi saudara. Itu sebabnya saudara perlu memanjatkan doa seperti Paulus memanjatkan doa yang kita baca pada kesempatan ini. Di mana dia berdoa, yang pertama dia doakan di sana, Bapak Ibu sekalian, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi masing-masing kita mesti doa apa, saudara? Doa agar Tuhan kuatkan engkau. Doa agar Tuhan kuatkan anggota keluargamu. Doa agar Tuhan kuatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kita percaya apa yang Alkitab janjikan. Doa yang kita panjatkan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang kita panjatkan pasti dijawab oleh Tuhan, sehingga kau pasti akan mengalami kemenangan, pasti akan mengalami mujizat, pasti akan mengalami kelepasan. Karena itu saudara, jangan berhenti berdoa. Perbanyak doa. Suatu hari-hari di mana kita sedang mengalami PPKM sekarang ini. Pembatasan kegiatan masyarakat. Harus kita perbanyak berdoa. Perbanyak baca Alkitab. Perbanyak bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau perbanyak doa, perbanyak baca Alkitab, perbanyak bersekutu dengan Tuhan, Alkitab katakan di sana, engkau pasti akan menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Bahkan dikatakan di sana, kita akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara akan menjadi seperti pohon yang berakar kuat di tanah di mana dia ditanam. Sehingga walaupun ada angin, walaupun ada badai, walaupun ada banjir besar, tidak mencabut dia. Kenapa? Karena dia berakar di tanah di mana dia ditanam. Kehidupan kekristenan saudara, kehidupan kekristenan saya, kehidupan kekristenan kita juga pasti demikian. Karena itu saudara, berdoalah. Minta Tuhan kuatkan dan teguhkan engkau. Minta Tuhan kuatkan dan teguhkan engkau. Mungkin hari-hari ini kau betul-betul sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan kita semua juga mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi pertama, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Yang kedua kita baca di sana, Paulus juga berdoa supaya apa? Supaya dia mengerti kehendak Tuhan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Ayat yang ke-18 dia berdoa begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang kedua yang perlu kita doakan hari-hari ini adalah kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita hikmat, sehingga kita faham kedalaman kasih Tuhan pada hari-hari ini. Saudara, oleh karena situasi yang sulit ini, banyak orang sekarang mulai ragu akan kasih Tuhan. Apakah Tuhan masih mengasihi kami? Apakah Tuhan masih menjagai kami? Apakah Tuhan masih melindungi kami? Apalagi mungkin ada keluarga kita yang terpapar, ada keluarga kita yang bahkan meninggal dunia. Di tengah-tengah rasa was-was dan rasa takut itu, banyak orang yang sekarang mulai meragukan kasih Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, yang kedua yang harus kita doakan kepada Tuhan adalah, Tuhan berikan kepadaku hikmat, supaya saya bisa memahami kondisi-kondisi yang sulit ini. Tuhan berikan kepadaku hikmat. Di sini Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kita perlu berdoa sehingga kita paham betul apa sih yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui pandemi ini. Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dalam keluarga kita melalui pandemi ini. Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dalam perusahaan kita, pekerjaan kita. Jangan hanya kita lihat sisi negatifnya, Bapak Ibu sekalian. Lihat sisi positif dari apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Kalau engkau tidak mampu melihat sisi positifnya, kau perlu berdoa seperti ini, Tuhan. Berikan kepadaku pengertian. Berikan kepadaku pemahaman. Berikan kepadaku kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan melalui situasi dan kondisi ini. Nanti saudara akan menemukan. Ketika kau menemukan, kau mungkin akan berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan pandemi ini berlangsung. Sehingga saya bisa lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Saya bisa lebih banyak membaca Alkitab. Saya bisa lebih banyak merenungi betapa fananya hidup manusia itu. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada seorang jemaat berbincang-bincang dengan saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya mendapatkan banyak sekali hal melalui pandemi ini. Saya tanya, apa yang Bapak maksudkan? Dia bilang, ya Pak, selama 23 tahun saya berkeluarga dengan istri saya. Dia katakan sangat jarang sekali kami doa bersama. Sangat jarang kami bahkan makan bersama. Dia bilang karena saya tinggal di daerah Bekasi, bekerja di Jakarta. Jam 5 pagi saya sudah harus berangkat dari rumah. Sebisa sampai di kantor jam 7 pagi. Kadang-kadang anak-anak masih tidur. Istri siap atau sibuk mempersiapkan keperluan saya untuk berangkat kerja. Juga mempersiapkan kebutuhan anak-anak yang akan bangun jam 6 pagi
sarapan dan pergi ke sekolah. Sementara sore hari saya baru sampai di rumah kadang jam 7, kadang jam 9. Dalam kondisi tubuh yang sudah sangat kecapean. Biasanya saya langsung mandi, kemudian makan, lalu saya sudah itu langsung tidur. Karena mengingat besok pagi harus bangun pagi lagi untuk bekerja. Begitulah rutinitas kegiatan saya selama 23 tahun ini. Sehingga kadang-kadang hubungan dengan istri hanya formalitas saja. Hubungan dengan anak-anak juga hanya formalitas saja. Tetapi selama pandemi ini, kata si bapak ini, oleh karena saya bekerja hanya 3 kali seminggu, 3 kali di rumah, karena kantor mewajibkan bergantian. Maka saat ini, kata beliau, saya justru bisa banyak berdoa dengan istri, banyak berdoa dengan anak-anak, banyak memperhatikan anak-anak, banyak menyampaikan nilai-nilai kepada anak-anak yang barangkali selama ini mereka tidak dapatkan. Dan saya melihat ada keintiman dalam keluarga kami, ada keakraban dalam keluarga kami. Bahkan juga kualitas kerohanian kami juga meningkat. Walaupun oleh karena pandemi ini kami tidak pergi beribadah ke gereja, hanya beribadah melalui online. Tetapi pandemi ini ternyata membuat kualitas kerohanian kami, kualitas keluarga kami, kualitas keintiman kami meningkat. Saudara, saya mau katakan kepada kita, mungkin kita belum menemukan kebaikan yang kita dapat melalui pandemi ini. Tetapi di balik situasi yang sulit ini, pasti ada maksud Tuhan. Kalau saudara belum menemukannya, berdoalah seperti doa yang Paulus panjatkan ini. Aku berdoa, katakan, supaya aku dan keluargaku dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus di tengah-tengah pandemi ini. Nanti kau akan menemukannya. Nanti kau akan mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa dinyatakan bagi saudara. Itulah yang akan membuat kita mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Itulah yang menjadi sumber penghiburan dan sukacita kita sehingga kita mampu melewati pandemi ini. Bahkan mendapatkan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan hikmat dari Tuhan sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu yang kedua yang kita pelajari dari doa yang dipanjatkan oleh Paulus ini. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masih dalam ayat yang ke-19. Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita juga harus berdoa supaya apa? Supaya kita semuanya dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Apa artinya ini? Artinya adalah kita perlu berdoa supaya kita makin utuh, makin dewasa, makin kuat, makin kokoh. Karena hanya dengan kedewasaanlah kita bisa menerima apa yang tidak bisa kita terima sebelumnya. Saudara, setiap kita pasti memiliki harapan-harapan dalam hidup.
Pasti kita memiliki cita-cita dalam hidup. Finansial yang makin membaik, perusahaan yang semakin besar, karir yang semakin meningkat, pelayanan yang semakin maju. Tentu itu semuanya adalah harapan-harapan yang sangat baik. Tetapi kadang-kadang harapan kita itu tidak selalu menjadi kenyataan oleh karena kondisi, situasi, dan lain sebagainya. Dalam hal seperti inilah Bapak Ibu sekalian, kita perlu apa? Kedewasaan. Maka kita perlu berdoa. Aku berdoa supaya aku dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sehingga saya bisa menerima apa yang Tuhan berikan. Saya bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Saya bisa menjalani jalan yang Tuhan izinkan ku jalani. Walaupun jalan itu tidak sesuai dengan harapanku. Walaupun jalan itu tidak sesuai dengan apa yang kupikirkan sebelumnya. Kalau saya harus menjalani jalan yang sulit ini, saya akan menjalani dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Bukankah kita ingat firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah mengizinkan persoalan dalam hidup kita melebihi kemampuan kita. Mungkin hari-hari ini kau merasa ini sangat berat. Ya, memang berat. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan melewati hidup saudara melebihi kekuatan. Makanya hari ini, bahkan hari-hari ini ke depan, perbanyaklah doa. Perbanyak bersekutu dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sadar, kita tidak bisa melewati dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa melewati ini dengan kepintaran kita. Fakta-fakta di lapangan kita lihat. Para dokter meninggal. Padahal mereka jago dalam ilmu kesehatan. Orang yang memiliki uang yang banyak, yang bisa membayar rumah sakit mahal, meninggal. Ini semua menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa melewati dengan kekuatan kita. Tapi bersama Tuhan, kita pasti akan lewati. Bersama Tuhan, kita pasti akan lewati. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia pasti akan berikan jalan keluar dan kemenangan bagi saudara. Pada kesempatan ini, saya ajak kita berdoa. Ajak kita berdoa. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Doakan doa yang dipanjatkan Paulus ini. Berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan engkau. Berdoa supaya Tuhan berikan kepadamu hikmat untuk memahami dan mengerti apa yang harus kau lakukan pada masa-masa yang sulit ini. Berdoa agar Tuhan dewasakan kita, penuhkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang utuh. Kalau hari-hari yang lalu engkau mengabaikan kedekatanmu dengan Tuhan, kau mengabaikan keintimanmu dengan Tuhan, hari ini, bahkan sampai ke depan, biarlah kita komit makin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami melalui hamba-Mu Paulus,
agar kami berdoa untuk mendatangkan kekuatan bagi kami. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Memberikan hikmat kepada kami. Mendewasakan kami. Sehingga apapun tantangan ini, apapun masalah ini, tidak membuat kami lemah. Tapi kami makin kuat. Makin teguh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, jamah umat-Mu yang sedang lemah. Jamah umat-Mu yang sedang tawar hati. Jamah umat-Mu yang sedang susah. Jamah umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Baik kesulitan kesehatan, kesulitan finansial, bahkan kesulitan apa saja. Jamah mereka Tuhan. Jangan tinggalkan umat-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan umat-Mu. Bawa mereka kepada kehendak dan rencana Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Tuhan berkati. Shalom. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam pelayanan dan pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Kau senantiasa melindungi untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun dari kehidupan hamba-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus senantiasa menjagai umat Tuhan dimanapun hamba-Mu semua berada Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar berkat perlindungan sempurna Tuhan Yesus atas mereka, pekerjaan usaha mereka Engkau berkati, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang boleh ditabur pada malam hari ini. Biar berkat-Mu ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tak lupa kami juga berdoa setiap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Biar penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dimanapun hamba-Mu melayani. Ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang tercinta. Biarlah kasih Bapa dicurahkan sehingga bangsa ini semakin pulih Tuhan, baik dalam kesehatan maupun ekonominya, sehingga bangsa ini bangkit menjadi terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas bangsa ini Bapa. Pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan Kau jagai Tuhan, biarlah seluruh pemimpin sebangsa ini Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari keterpurukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk dokter, perawat, semua relawan Tuhan yang menangani wabah corona ini juga Tuhan, dan hikmat marifat sehingga bangsa ini boleh pulih Tuhan dari segala Tuhan sakit penyakit apapun Tuhan, dan ekonomi kembali normal Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami mohon berkat daripada-Mu. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awal namanya yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.